Saya ucapkan selamat pagi dan saya ucapkan shalom, damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Nah, di bulan ini kita masih berbahas mengenai tema kita yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan saya selalu katakan bahwa kekristenan kita tidak akan pernah berhasil, saudara. Kekristenan kita tidak akan pernah bisa sukses tanpa pekerjaan Roh Kudus. Gak ada orang yang bisa hidupnya benar mengikuti firman Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus. Dan sulit bagi kita untuk menang atas segala pencobaan, sulit bagi kita untuk menang atas tawaran atau godaan iblis tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa saya 2 bulan ini kita penting sekali berbahas mengenai hidup oleh Roh. Karena Roh Kudus inilah yang akan terus membawa Anda ke level-level yang semakin lagi. Yang nantinya bisa dibuktikan ketika Anda bertemu dengan teman saudara akan berkata, "Hei, kamu kenapa bisa berubah seperti ini? Dulunya kamu gak seperti ini. Kok kamu bisa berbeda?" Nah, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, saya berdoa buat saudara, semua kita yang hadir hari ini, kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja buat setiap kita. Dan ini menjadi bagian yang penting. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, pernah dengar suara Tuhan? Iya kan? Ada yang dengar? Kayak gimana suaranya? Apa frekuensinya? Dia kalau ngomong di nada yang mana? Dan lain sebagainya. Kita sering kali bertanya-tanya gimana caranya kita dengar suara Tuhan. Makanya judul hari ini itu tentang ini, mengenal suaranya Dia, suara Tuhan. Benar gak sih orang Kristen? Atau kita bisa dengar gak sih suara Tuhan? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Saya kasih ilustrasi seperti ini, saudara. Misalkan pernah gak saudara berada di sebuah keramaian? Misalkan saudara di bandara atau di stasiun kereta api, di pasar yang penuh sesak, dengan suara, ratusan suara yang hirup pikuk bersaut-sautan. Belum lagi ada pengumuman keberangkatan, kedatangan kereta dan lain sebagainya. Lalu juga ada suara orang tertawa. Juga tentunya di tengah keramaian suara itu ada juga suara anak kecil nangis. Lalu tiba-tiba para saudara lihat gak di kejauhan ada seorang anak kecil nangis di tengah keramaian. Langsung dia yang tadinya nangis kebingungan, toleh kanan kiri, tiba-tiba anak itu nangisnya reda. Begitu dia mendengar satu suara memanggil namanya dia. Itu bukan suara yang paling keras. Itu juga bukan suara yang paling jelas kata-katanya di tengah kebisingan itu. Tapi itu adalah suara ibunya. Ya kan? Suara ibunya. Saya juga sering kali kalau di tengah keramaian, di mall lagi jalan. Saya bisa tahu mana suara istri saya. Di tengah suara yang begitu banyak. Banyak orang yang memanggil papi, banyak orang yang memanggil honey dan lain sebagainya. Tapi saya tahu ketika ada suara itu berbicara memanggil nama saya atau memanggil nama papi gitu ya. Maka saya bisa tahu, bisa notice bahwa itu suara istri saya. Nah, pertanyaan adalah kenapa anak kecil ini bisa langsung tahu di tengah keramaian itu bahwa itu suara ibunya. Di antara ratusan suara asing. Itu bukan karena anak ini menghafal teori frekuensi suara atau belajar teknik menghafal audio, bukan. Tapi karena anak ini dia mengenal suara itu karena sejak dari dalam kandungan dia sudah dengar suara ibunya. Makanya kalau ibu-ibu hamil sering ngobrol sama perutnya gitu, itu sebenarnya normal, saudara. Itu anak bisa mendengar. Nah, sejak hari pertama dia lahir dia dengar namanya dipanggil, ibunya bersuara. Setiap hari berulang-ulang dia selalu dengar dan itu merupakan kedekatan yang dibangun, saudara. Sebuah kedekatan yang dibangun lewat waktu yang bersama-sama. Itu dia. Dan Anda bisa lihat di sini, ini sebuah hal yang luar biasa. Anak itu bisa dengar. Nah, hari ini saudara, kita hidup di zaman atau di generasi yang lebih banyak suara beredar daripada generasi yang sebelumnya. Coba lihat notifikasi ponsel Anda yang gak pernah berhenti. Opini-opini orang di media sosial. Suara-suara ketakutan tentang masa depan. Atau suara ambisi yang ada di dalam diri kita. Yang terus kejar lebih lagi. Atau mungkin ada suara-suara yang terdengar rohani, ada nasihat, ada firasat. Yang kata orang mungkin ini kehendak Tuhan. Walaupun belum tentu itu berasal dari Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan berbicara? Itu jadi pertanyaan. Dan jawabannya adalah ya. Sampai hari ini Tuhan terus berbicara.
Tapi pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, sudahkah kita seperti anak kecil ini? Sudahkah kita cukup dekat dengan Tuhan untuk kita dapat mengenali suaranya Tuhan di tengah semua suara-suara notifikasi tadi? Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana orang percaya itu dapat mengenali suara Roh Kudus. Ini penting saudara, sehingga orang percaya itu dapat kita dapat hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi kita dipimpin oleh ketakutan kita, bukan lagi dipimpin oleh ambisi kita, bukan lagi kita dipimpin oleh karena tekanan-tekanan dari orang sekitar kita, dan bukan lagi kita dipimpin oleh suara hati kita sendiri yang, maaf ya, yang bisa saja keliru. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita menganalisa firman Tuhan secara teks dan kontekstual dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kenapa kita belajar untuk mendengar daripada suaranya Tuhan ini? Mari kita lihat Roma 8 ayat 14. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Berarti dulu kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi kamu telah menerima roh huruf besar, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Status kamu sekarang anak Allah. Nah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ini menariknya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan apa? Dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Roma pasal 8 ini saudara, ini puncak argumentasinya Paulus tentang hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita mundur ke pasal sebelumnya, itu pasal 7, Paulus sudah menggambarkan bagaimana pergumulan orang percaya itu sangat berat sebenarnya. Pergumulan orang Kristen itu sangat berat pada saat kita mencoba hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Siapa di sini yang stres? Siapa di sini yang jatuh lagi, gagal lagi. Nah, saya kasih tahu sama saudara. Paulus sudah menuliskan ini. Paulus juga mengalami hal yang sama di pasal 7. Dia berusaha menjaga hidup benar, tapi dengan kekuatan dia sendiri. Makanya dia depresi pasal 7 itu saudara. Wah, gak mungkin saya bisa. Makanya di pasal 8, Paulus memperkenalkan, bahwa Roh Kuduslah jawabannya. Makanya konteks daripada jemaat yang ada di Roma, yang dituliskan surat ini kepada jemaat di Roma adalah jemaat orang Yahudi ada di sana, non-Yahudi juga ada di sana. Mereka berusaha yaitu bergumul dengan identitas mereka. Bagaimana agar mereka dapat diterima menjadi warga kerajaan sorga. Paulus makanya menulis surat ini untuk menjawab yaitu kegelisahan isu yang beredar bahwa sesungguhnya identitas kita itu bukan karena faktor keturunan. Kamu harus keturunan orang Yahudi dulu, bukan. Bukan karena kamu taat sama hukum Taurat, bukan. Bukan karena usaha kamu sendiri, bukan. Melainkan cuman karena karya Roh Kudus pada pasal 8 yang engkau izinkan untuk tinggal di dalam kehidupanmu. Dan itulah yang memimpin kamu, dikatakan oleh Paulus, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai budak yang hidup dalam ketakutan. Bedakan pembantu, bedakan anak. Pembantu kalau di rumah kita kerja, dia pasti banyak sungkannya, betul nggak Pak? Betul. Pembantu itu nggak bisa main tidur di tempat tidur tuannya saudara. Nggak ada, pembantu itu mau melakukan sesuatu pasti minta izin dulu. Halo? Tapi kalau anak saudara dia bebas mau ngapain? Mau tidur di kamar bapaknya kek? Mau tidur di kamar dia sendiri? Atau dia mau buka kulkas kek? Mau ngakanin semua isi kulkas ya. Pembantu bisa begitu enggak? Enggak bisa. Takut ya. Nah, dulu kita budak, dulu kita ketakutan. Tapi hari ini Roh Kudus yang menjangkau Anda dan saya diselamatkan. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Kita bukan lagi hidup dalam ketakutan. Makanya kita kalau ketemu Tuhan bukan sebagai orang yang ketakutan. Tapi kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Nah, saya kasih sekilas buat saudara perbanding dari Roma 7 dan Roma 8. Kalau kita lihat sebelum ayat 14 dari pasal 8 ini, pada pasal yang ke-7, Paulus menggambarkan pergumulan hidupnya Paulus. Mari kita lihat 7 ayat 25, Roma 7:25. Lihat kata-kata Paulus di sini. Dengan akal budiku aku apa? Melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa, kata Paulus. Betapa tertekannya dia. Ini adalah gambaran orang Kristen, pasal 7 ini, gambaran orang Kristen, maaf ya, yang udah bertobat, tapi berusaha dengan kekuatannya sendiri, berjuang dengan tekad, saya nggak mau dosa lagi, saya nggak mau cemar lagi gitu. Bagus, saya mau disiplin, bagus.
Tapi ketika Anda berusaha dengan tekad dan usaha Anda sendiri untuk berjuang dengan kekuatan Anda sendiri, maka Anda akan selalu gagal. Dan ketika gagal, Anda akan berkata apa? Aduh, saya gagal. Kayaknya Tuhan marah deh sama saya. Betul? Aduh, besok gak ada cuan nih. Karena Tuhan marah. Lantas apa? Usaha kita apa? Baca Alkitab dulu yang banyak. Biar untuk membereskan suara hati yang gelisah. Ya kan? Terus apa lagi? Ya kan, doanya dilamain gitu. Akhirnya kita kegelisahan begitu banyak di dalam diri kita. Itu gambaran orang Kristen seperti itu. Tapi begitu kita masuk pasal 8, saudara. Di sini pasal 8. Bahwa jawaban Paulus, bukan usaha kamu yang lebih keras untuk kamu bisa lolos dari semua tuntutan kedagingan kamu. Melainkan kamu membiarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kamu. Bilang amin yang mau dipimpin Roh Kudus. Kalau Anda mau saja sepakat membiarkan Anda dipimpin Roh Kudus, hidup Anda akan berbeda. Roma 8 ayat 1. Makanya Paulus bilang, jawabannya ini. Dikatakan, demikian sekarang tidak ada apa? Nggak ada penghukuman. Kamu nggak rasa tertuduh lagi. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena ayat yang kedua dikatakan roh yang memberi hidup telah, sama-sama dengan saya katakan, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya kasih perbandingan tabelnya ini. Saudara bisa melihat di sini. Jadi Roma 7 itu masalahnya, kita sudah jadi bertobat, Kristen, tapi punya tekad, disiplin, dengan kekuatan kita sendiri, stres terus kita, gagal lagi. Bahasa Ibraninya, gagal maneng gitu saudara. Tapi Roma 8 adalah jawabannya. Begitu Anda membiarkan, mengizinkan Roh Kudus, ingat ya kata-kata saya bilang gini, mengizinkan, sama-sama katakan mengizinkan. Dia tidak memaksa saudara, tapi saudara perlu beri pintu Anda, buka hati Anda, izinkan Roh Kudus untuk memimpin Anda. Maka inilah jawabannya. Anda akan mengalami perbedaan. Dan kabar baiknya, Anda bukan lagi budak dosa. Amin. Identitas Anda bukan lagi orang berdosa. Sekalipun memang dalam kehidupan ini, kita ada pergumulan melawan daging. Betul-betul enggak? Ada pergumulan melawan daging? Pasti. Dengar, pergumulan Anda melawan daging bukan menunjukkan iman Anda lemah. Bedain ya. Jangan sampai saudara terhakimi. Hanya gara-gara ada pergumulan, aduh saya ngomong kotor lagi. Aduh saya tergoda ngambil yang bukan punya saya. Aduh saya smoking lagi. Aduh saya lakukan hal yang saya udah janji gak mau lagi. Saya ngelirik-lirik lagi di luar pasangan saya gitu. Wah saya berarti iman lemah. Enggak. Jangan saudara berpikir begitu. No. Adanya pergumulan tidaklah sama dengan iman lemah. Justru saya mau katakan buat saudara, Anda disadarkan Roh Kudus. Yang gak ada Roh Kudus malahan enjoy, nikmatin semua kesalahan. Tapi ketika Anda membiarkan Roh Kudus memimpin, Anda punya kesadaran. Dan Anda identitasnya bukan lagi orang berdosa. Anda bukan orang yang berjalan sendiri, tapi Anda bersama dengan Roh Kudus. Yang percaya bilang amin. Saya bawa lagi saudara ke sini. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan. Kata Yesus begini. Kan ini bicara mendengar suara Roh Kudus. Domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka dikatakan mengikut aku. Ini ayat ini teksnya menarik. Gini ya, saya kasih gambarannya. Di Israel itu kan biasa menggembalakan domba. Jadi gini, satu gembala punya rangkaian domba banyak gitu ya. Setiap gembala punya banyak dombanya. Biasanya kalau malam itu domba-domba digabung dalam satu kandang yang sama saudara. Jadi misalkan ada 6 gembala, berarti banyak tuh ya dombanya ya. Digabung kalau malam tuh saudara, dalam kandang yang sama nih. Udah kumpul ya semua di dalam kandang yang sama nih malam. Besokannya gembalanya masing-masing datang. Begitu gembalanya datang, nih teks ayat ini nih. Gembalanya manggil dombanya. Dan yang menariknya, di dalam kumpulan domba-domba itu yang begitu banyak, yang bergerak cuman domba yang kenal suara gembalanya. Jadi begitu dia berteriak memanggil, domba-dombanya dia sendiri, domba-domba si gembala itu yang bergerak dari kerumunan. Berdiri, didengar, berdiri, notice dulu, dia langsung jalan, dan dia cari asal suara, dan dia keluar kandang, ngikutin gembalanya. Sedangkan domba-domba yang lain yang tidak kenal sama suara gembala yang memanggil ini, mereka tidak bergerak, mereka tetap di sana. Walaupun mereka dengar suara, tapi mereka tidak berdiri. Karena mereka tidak mengenal suara itu. Sampai sini saudara paham?
Itu dia, gambaran Yohanes 10 ayat 27 ini. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa ini gambaran yang sangat hidup tentang apa yang Yesus maksudkan. Bahwa, saya kasih tulisan ini, pengenalan suara gembala itu saudara, bukan soal kita mendengar kata-kata yang benar secara teknis. Bukan, melainkan soal keakraban relasi yang terbentuk lewat waktu yang bersama-sama. Karena domba selalu bersama-sama dengan gembalanya, day by day. Sampai suara si gembala menjadi begitu dikenal oleh domba, dan sehingga si domba mengabaikan suara-suara lainnya. Sekeras apapun, semenarik apapun suara itu terdengar, dia nggak mau ikutin. Selain yang dia dengar adalah siapa tadi? Suaranya siapa? Si gembalanya. Itu maksudnya. Saya yakin dan percaya saudara bisa mendengar suara Roh Kudus. Ketika saudara belajar hari ini, saudara akan mengerti kebenaran ini. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita lihat studi katanya ya, tentang mendengar ini. Karena ini adalah kata kuncinya, bagaimana kita bisa mengenali suara Roh Kudus. Kita perhatikan ada 4 kata kunci dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah ago. Kalau dalam Roma 8 ayat 14 ini, kata ago itu artinya dipimpin. Kata ago itu artinya dituntun. Artinya kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam teks bahasa Yunaninya ini dalam bentuk present pasif, artinya tindakan yang berkelanjutan dan berulang. Jadi ini kuncinya bisa mendengar suara Tuhan nih. Caranya adalah ini bukan satu kali peristiwa dramatis di masa lalu. Jadi makanya dengar suara Tuhan bukan cuma di hari Minggu aja, pendeta khotbah. Tapi kita membangunnya terus menerus. Dan konteks ini, ago ini dipimpin, dituntun, ini tidak diseret. Bukan dituntun, kadangkala ya, saya kan suka bawa dogi saya ya, pakai tali itu. Kadangkala saya harus terpaksa menyeret dia. Karena dia berbelok ke jalan yang saya tidak mau. Saya sudah tunjukin ke sini, dan dia maunya belok ke sana. Terpaksa saya harus tarik dia, agar dia mau mengikuti saya. Nah, kata ago itu bukanlah Roh Kudus menyeret Anda. Roh Kudus tidak pernah memaksa saudara. Amin. Makanya Roh Kudus itu adalah kata-kata yang sama yang dipakai oleh seorang gembala dalam menuntun kawanannya. Makanya gembala itu saudara, dia bukan di belakang domba, tapi dia ada di depan domba. Kalau di belakang domba, dia pecut-pecutin. Ayo jalan sini, jangan ke sana, lurus saja. Itu dia di belakang. Tapi si gembala ini berdiri di depan sehingga domba-dombanya dengan rela hati mau dipimpin, mau dituntun oleh gembala tersebut. Artinya apa? Mereka bergerak dengan sukarela. Berarti orang yang dipimpin Roh Kudus, dengar baik, dipimpin Roh Kudus bukanlah pengalaman ditekan atau dipaksa. Saya tidak akan menekan Anda. Saya tidak akan memaksa saudara. Karena untuk bisa mengikut Roh Kudus itu merupakan proses harian. Dipimpin hari demi hari, mengikuti apa? Mengikuti tuntunan yang lembut namun terus konsisten. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Berarti perlu apa? Kekonsistenan. Terus menerus day by day. Ingat ya, Tuhan gak pernah mencut Anda. Roh Kudus gak pernah nakut-nakutin Anda. Kurang duit lu baru cari gue gitu. Makanya lo, rasain lo, gak ada. Roh Kudus gak bakal bilang begitu. Ini kunci yang pertama nih. Untuk dengar Roh Kudus dari akar kata ini. Yang kedua adalah sumartureo. Sumartureo itu dalam Roma 8 ayat 16. Artinya roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita kalau ayat itu berkata. Ini berarti kata sumartureo itu awalan katanya sum bersama dengan martureo. Berarti bersaksi bersama-sama. Jadi Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Maksudnya gini saudara, Roh Kudus tidak tutup mulut saudara. Sehingga saudara tidak bisa bersuara. Hanya suara dia yang berkata-kata. Oh bukan. Roh Kudus itu bersepakat. Sama-sama dulu dengan saya katakan bersepakat. Jadi gini, ketika saya mau menyampaikan sesuatu, saya harus sepakat dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus memberikan idenya dan saya sepakat dengan dia. Paham sampai di sini? Kalau saya nggak sepakat, dia tidak bisa bersuara. Nah sama dengan saudara, ketika Roh Kudus mau berbicara dengan Anda untuk bersaksi, martureo, maka saudara harus sepakat dulu dengan Roh Kudus. Ini seperti dalam Ulangan 19 ayat 15. Keterangan 2 atau 3 orang saksi, satu perkara baru dikatakan
sah. Jadi Roh Kudus itu selalu begitu saudara. Kesaksian Roh Kudus dalam hati kita tuh umumnya dia tidak datang sebagai suara yang asing gitu. Kalau orang asing kita bisa kebingungan, tapi Roh Kudus enggak. Dia bersama-sama ngobrol dengan Anda. Dan Anda perlu sepakat dengan dia. Makanya inilah firman yang meneguhkan dan menguatkan. Dan menyadarkan kita bahwa saya adalah anak-anak Allah. Jadi bersaksi saudara. Jadi suara Roh Kudus, suara roh Anda. Sepakat dulu. Itu dia. Yang ketiga saudara, kuncinya adalah akuo. Akuo itu artinya mendengar dan menaati. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan domba-dombaku akuo mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Berarti di sini dalam Yohanes 10 ayat 27 kata akuo ini artinya bukan sekedar dengar, ya saya dengar. Tapi nggak ada keaktifan, pasif. Macam kita dengar banyak suara, seperti domba-domba tadi. Mereka mendengar ada gembala lain yang memanggil, iya dengar gitu. Tapi mereka tidak bergerak. Yang bergerak cuman yang kenal saja. Nah sama dengan kita, ada banyak suara di sekitar kita. Sama, firman Tuhan dibagikan buat Anda. Anda dengar firman Tuhan hari ini. Artinya ketika Anda dengar firman Tuhan ini, mendengar itu bukan hanya mengenali bunyinya, tapi juga Anda mau bergerak katanya mendengar dan mau taat. Banyak orang Kristen dengar firman tiap hari Minggu, bukan cuma tiap hari Minggu, di TikTok dengar firman Tuhan, di Facebook dengar firman Tuhan, di Instagram dengar firman Tuhan, di YouTube dengar firman Tuhan. Banyak orang bilang khotbahnya bagus, firmannya bagus, tapi mereka kesulitan untuk menaati firman Tuhan itu. Banyak orang kan sekarang sering ke gereja ya, gereja penuh anak muda ya. Tapi apakah mereka hari Senin melakukan firman Tuhan? Selasa melakukan firman Tuhan? Rabu melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Kata akuo ini bukan cuma dengar Pak, tapi mau taat melakukannya. Ampuni dia nak, kata Roh Kudus. Bayar hutangmu nak. Haleluya. Ya kan? Ayo setia dalam pernikahanmu nak. Jagalah pacaranmu yang kudus dan lain sebagainya. Oh itu kan semua adalah suara yang kamu dengar firman dan Anda diajak untuk taat sama firman Tuhan itu. Jadi mengenali suara Roh Kudus adalah demikian. Gak lengkap tanpa kesediaan untuk mentaati apa yang kita dengar. Kata kunci yang keempat saudara adalah ginosko. Ini dia. Dalam Yohanes 10 ayat 14 kata ginosko itu mengenal. Karena akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mari lihat baik-baik kata ginosko di sini. Lihat ya, saya beri terjemahannya. Bahwa dalam bahasa Yunaninya itu ginosko artinya dia mengenal. Ya, kata mengenal itu bukan sekedar oh saya kenal Pastor Romi gitu. Saudara kebilang kenal. Tapi kenalnya ginosko itu berbeda. Ginosko itu artinya hidup dalam relasi yang terus menerus. Jadi saudara kenal saya? Iya. Tapi saudara tidak lebih kenal saya dari istri saya. Halo? Karena dia bareng saya terus. Bahkan ketika saya begini aja dia tahu artinya saudara. Anda gak tahu kan? Iya. Saya cuman garuk kepala aja, dia tahu artinya. Iya. Saya cuman ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan, dia udah tahu. Gelagat saya tanpa saya bersuara, dia udah tahu. Nah itu dia, kebersamaan, namanya ginosko dalam relasi. Kalau dalam terjemahan bahasa Perjanjian Lama itu kan bahasa Ibrani, tapi dibuat jadi bahasa Yunani, terjemahan Septuagintanya adalah yada. Anda bisa lihat yada itu dalam Kejadian 4 ayat 1. Maka bersetubuhlah gitu loh. Bersetubuhlah maksudnya si Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi kata ginosko, kata yada itu seperti hubungan suami istri. Kenalnya sebegitu, detail saudara. Nah Tuhan ingin saudara mengenal Tuhan seperti itu. Halo? Bukan cuma tahu dari pendeta Romi. Tapi karena saudara mengalami sendiri dengan Tuhan, amin. Makanya ini bersifat relasional. Dan ini menegaskan satu perkara penting bahwa mengenali suara Roh Kudus itu bukan soal menguasai teknik atau formula rohani tertentu. Bukan. Melainkan ini buah alami dari relasi yang akrab, terus menerus yang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Wah menarik ya. Saudara semakin mengerti sekarang. Anda perlu mengenali. Nah sekarang kita lihat kebenaran teologisnya, sentralnya. Berarti inilah kenapa saudara bisa melihat kebanyakan orang sepanjang hidup mereka, pengenalan itu tumbuh ternyata sebagai buah dari relasi hubungan kita dengan Tuhan.
Makanya inilah yang membuat kalau kita lihat lagi balik dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16 penting untuk dipahami. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa roh yang kita terima bukanlah roh ketakutan atau roh perbudakan yang membuat kita takut, bukan. Melainkan roh yang membuat kita bisa everyday bisa panggil Abba Father. Anda bisa berdoa sama Tuhan. Aduh, doa saya kayaknya kurang didengar Tuhan nih, saya perlu Pastor Romi nih, tolong datang dulu lah, doakan saya dulu lah. Pergumulan saya begini. Enggak, saudara ada Roh Kudus di dalam diri saudara, amin. Saudara bisa datang sama dia dan saudara bisa dengar suara dia. Karena identitas dasar kita sudah diteguhkan sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Kita bukan hamba yang berusaha membuktikan diri benar. Maka kesaksian Roh Kudus dalam hati kita selalu konsisten dengan identitas kita. Identitas kita adalah anak kerajaan sorga. Roh Kudus tidak pernah berbicara yang bertentangan dengan apa yang Kristus katakan. Makanya saya kasih buat saudara perbedaan suara ini ya. Dengar nih ada suara ini. Pasti saudara pernah dengar suara nih. Saya kasih perbandingan. Dari sini kita bisa menarik satu prinsip pembeda. Kalau saudara dengar suara yang seperti ini. Suara yang menuduh, suara yang mencela. Suara yang membuat kita malu. Atau suara yang membuat kita takut tanpa memberikan jalan keluar. Dan yang membuat kita merasa harus berjuang sendiri. Maafkan saya. Itu bukan suara Roh Kudus. Saudara catat ini. Kalau di dalam diri saudara, di pikiran saudara ada suara-suara ini. Ini bukan suara Roh Kudus. Oke, Roh Kudus gak begitu cara bicaranya. Melainkan Roma 8 ayat 1 sebaliknya suara yang seperti ini. Next. Suara yang menuntun kita dalam damai sejahtera. Menuntun kita untuk selaras dengan firman yang tertulis. Menuntun kita untuk menghasilkan buah roh seperti minggu lalu yang saya sampaikan sama saudara. Ada 9 dimensi di dalamnya. Dan saudara lihat baik-baik, itulah yang disebut dengan suara Roh Kudus. Catat baik perbandingannya. Jadi kalau ada orang yang menghakimi saudara, enggak, dia enggak dipakai Roh Kudus. Ada orang yang bikin takut saudara, oh Tuhan marah. Tuhan patahkan kaki Anda. Oh itu bukan suara Roh Kudus. Itu setan saudara. Saya percaya, enggak, Tuhan enggak pernah untuk mengatakan kata-kata ini. Ya, buat pembedaan ini ya, agar saudara paham. Makanya di sini lagi saya tambahkan buat saudara. Berikut adalah penanda praktis suara yang harus kita dengerin. Yang pertama suara itu, suara Roh Kudus selalu selaras dengan firman yang tertulis. Berarti kuncinya apa? Mesti baca Alkitab. Kalau suara itu nggak sama dengan ini, berarti bukan suara Tuhan. Halo anak-anak perempuan yang belum menikah, tiba-tiba ada pria datang. Roh Kudus bilang sama saya, kamu jodoh saya. Apa jawaban saudara? Tunggu, Anda harus jawab begini. Sebentar, saya tanya Roh Kudus dulu. Apa Tuhan? Oh putus-putus Tuhan suaranya gitu. Saudara tanya balik, oh maaf, Tuhan gak ngomong sama saya, bahwa kamu jodoh saya. Gitu saudara. Kadang-kala sama orang gila harus dijawab gila lagi saudara. Ya kan? Ada orang suka-suka bawa suara Tuhan, dia bilang begitu saudara. Oh Tuhan bicara sama saya, Anda harus memberikan berkat buat saya. Tuhan bilang mobil Anda jual untuk berkat bagi saya. Kata itu suruh Tuhan, katanya gitu. Ingat, suara Roh Kudus selalu selaras dengan firman Tuhan, gak pernah bertentangan dengan Alkitab. Katakan amin. Kenapa demikian? Kenapa tahu nggak harus selaras dengan ini? Karena yang memberi ilham surat ini ditulis siapa? Siapa yang beri ilham ini? Roh Kudus. Berarti suara Roh Kudus harus sama dengan? Ya ini kuncinya. Haleluya. Penanda yang berikutnya lagi. Roh Kudus itu membawa damai sejahtera. Nggak bikin Anda panik. Nggak bikin ketakutan yang melumpuhkan Anda. Oh enggak. Itu suara Roh Kudus. Meskipun mungkin Roh Kudus datang menegur Anda, tapi tegurannya itu disertai kasih dan guidance, direction yang jelas. Dia gak bikin saudara absurd, dia gak bikin saudara bingung. Roh Kudus gak pernah bikin Anda bingung. Dia beri penuntunan yang jelas. Sometimes, mungkin ada suara orang yang berbicara sama saudara. Kasih tuntunan buat Anda. Tapi saya yakin suara itu pasti damai sejahtera buat saudara. Ada amin. Itu penanda yang berikutnya. Penanda selanjutnya adalah berorientasi suara itu pada kasih dan pembangunan. Orientasinya bukan pada penghukuman atau rasa tidak layak terus menerus. Oh bukan. Itu dia suara itu. Dia akan terus membawa yang namanya kepada kasih dan membangun hidup Anda.
Penanda yang berikutnya, seringkali datang lewat suara yang lembut dan tenang, bukan dalam gemuruh yang dramatis. Harus suara yang audible, Rome gitu. Saya Tuhan, I am what I am who I am gitu. Enggak. Biasanya dalam keadaan yang tenang. Masih ingat gak pada waktu Elia dikejar-kejar sama istrinya Ahab? Siapa namanya? Isabel. Lari ketakutan saudara. Lihat, oh Tuhan saya takut segala macam. Terus Tuhan datang kan, suruh dengerin dia. Ada angin topan. Terus ada gempa bumi. Terus dengar apa? Api. Ya kan? Tapi suara Tuhan gak ada di situ. Tapi justru Tuhan datang dalam suara apa? Yang halus dan tenang. Saya lucu ketika saya baca Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 12 itu. Tuhan datang dengan apa? Gempa. Tuhan datang dengan angin badai. Tuhan datang dengan api gitu ya. Saya pikir film Eng, tau kan Eng? Avatar gitu ya. Mungkin ambilnya ayat dari sini saudara, ayat ini ya. Di situ ada angin ya kan, ada gempa tanah gitu kan, ada api gitu juga. Lalu juga ada suara, ada air juga gitu saudara di situ. Mungkin dia ngambil dari teks ayat ini saudara. Jadi, Tuhan kita tuh luar biasa. Dari semua elemen dunia ini, gak ada suara di situ. Tapi Tuhan hadir dalam suara yang halus dan tenang. Makanya kalau saudara masuk kamar diem, saudara bisa dengar suara Tuhan. Dia datang dengan suara yang lembut. Dia gak bikin saudara shock. Anda yang dengar suara Tuhan pasti gak bakal kena serangan jantung. Penanda selanjutnya, diteguhkan lewat kesaksian komunitas. Makanya kenapa kita punya teman-teman yang berkomunitas. Karena biasanya kita akan diteguhkan. Karena jarang saudara, yaitu sendirian kita diteguhkan. Pasti ada 2 atau 3 orang saksi. Tuhan selalu kirim orang untuk meneguhkan apa yang dia mau sampaikan kepada saudara. Makanya saudara jangan jadi orang yang terisolasi. Ngumpul sendirian aja, gak mau ngumpul sama teman-teman saudara. Anda harusnya terkoneksi. Nah, ini beberapa petunjuk buat saudara sebelum saya closing. Bagi jemaat dewasa, dengar baik. Anda suka dihadapkan dengan pilihan, karir mana yang saya harus ambil. Terus dalam pernikahan, apa yang saya harus lakukan dalam pernikahan saya. Jodoh saya yang mana dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan keuangan Anda, apa yang saya harus buat dengan keuangan saya. Lalu dalam keterlibatan pelayanan, apakah saya melayani di tempat ini atau saya tidak melayani di tempat ini atau bagaimana. Apakah ini kehendak Tuhan atau keinginan saya sendiri. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Tapi jawabannya jarang datang lewat pencarian tanda ajaib 1 kali doang. Gak bisa. Jawabannya harus ini dia. Yaitu lewat kebiasaan harian. Bukan cuma 1 kali datang langsung dapat jawaban. Tidak. Tapi saudara harus bangun kebiasaan. Sama-sama katakan kebiasaan. Seringkali situasi yang terjadi hal yang tidak nyaman. Sebenarnya bukan Tuhan marah sama kita. Tuhan sedang bikin kita rubah kebiasaan harian kita. Untuk kebiasaan harian kita membangun relasi dengan Tuhan. Anda jadi punya waktu saat teduh yang konsisten. Bukan hanya saat kita sedang dalam krisis. Kita butuh jawaban tepat, cepat. Tapi terus menerus. Coba deh saudara bangun deh. Hubungan yang akrab. Relasi yang terus menerus dengan Tuhan. Atau mari kita jujur saudara. Ini dengar ya. Kita ini ada daging saudara. Dan suara daging kita itu ambisi pribadi. Itu selalu bersuara. Daging kita penuh dengan ketakutan. Akan kekurangan secara finansial. Daging kita menuntut pengen minta dihormati. Atau mungkin di dalam diri kita punya kepahitan sama seseorang. Daging kita. Dan seringkali suara-suara itu saudara, perasaan-perasaan itu menyamar di dalam diri kita sebagai firasat rohani. Seolah-olah kita berkata, oh ini beban dari Tuhan buat saya. Padahal Tuhan gak begitu. Di sini pentingnya menguji setiap dorongan hati. Dengan firman Allah, dengan nasihat. Anda perlu ketemu dengan orang yang senior dalam rohani mereka. Anda perlu ngobrol sama orang yang senior. Yang imannya sudah lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Anda perlu dapat tuntunan juga, berbicara dengan mereka. Karena Roh Kudus tidak pernah memimpin kita ke dalam isolasi sendirian. Tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada apa? Grup. Makanya di gereja ada yang disebut dengan ini, I Connect. Anda punya apa? Anda punya komunitas. Karena Roh Kudus juga berbicara melalui ini saudara. Anda gak bisa sendirian. Anda perlu ada komunitas. Makanya di tengah tekanan pekerjaan, bisnis saudara. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang untuk membuat kita kompromi dengan hal yang salah. Kita diajak untuk kompromi dengan hal yang gak benar. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, ayo. Saudara jangan biarkan untuk tergoda, untuk masuk, ngikutin.
Karena suara Roh Kudus itu akan selalu konsisten. Menuntun kita kepada yang namanya integritas. Sekalipun mungkin untuk secara jangka pendek, mungkin merugikan. Ya ada kesempatan besar gak diambil, ya rugi, betul. Secara jangka pendek mungkin rugi. Tapi secara jangka panjang Roh Kudus pengen membereskan karakter Anda. Kalau karakter Anda dibentuk dan karakter Anda diubahkan menyerupai Kristus, itu lebih daripada kenyamanan sesaat yang kita kejar. Tuhan ingin saudara, Roh Kudus ingin mengubah karakter kita. Makanya praktekkan ini saudara, saya kasih saudara yang bisa saudara mulai minggu ini. Coba deh saudara ambil waktu seperti ini. Sisihkan waktu tenang setiap hari, setiap hari. Ini dia, saudara lakukan ini. Setiap hari saudara ambil waktu tenang, 10 sampai 15 menit, coba diem tenang. Untuk baca firman, diam di hadapan Tuhan. Tanpa buru-buru minta jawaban dari Tuhan. Tanpa saudara buru-buru buka HP saudara. Coba saudara duduk dulu 10 menit, 15 menit dengerin suara Tuhan. Biarkan keakraban itu tumbuh. Sebagai anak yang mengenal suara ibunya, bukan cuma dalam satu momen, tapi dalam kebersamaan setiap harinya. Ini buat orang-orang yang dewasa. Lalu bagaimana buat anak-anak remaja dan pemuda? Hai anak-anak muda, dengar baik. Coba pikirin berapa banyak suara yang masuk ke hidup kalian lewat HP Anda, lewat Instagram Anda, lewat TikTok Anda. Algoritma Anda di media sosial, apa yang Anda sering buka di media sosial, itu yang disuggest terus sama saudara. Seolah-olah mereka tahu persis apa yang Anda butuhkan. Dengar baik, kalian mungkin suka dengan kalian tahu apa yang kalian suka. Sehingga tawaran-tawaran kesukaan itu selalu diberikan kepada saudara. Opini teman-teman Anda tentang jurusan kuliah yang keren, standar kecantikan, dan standar kesuksesan yang terus berubah. Tekanan untuk terlihat baik-baik saja di media sosial dan lain sebagainya. Di tengah-tengah suara itu, gimana caranya? Gimana caranya? Agar kita bisa dengar suara Tuhan yang sebenarnya. Gak lebih penting sebenarnya suara-suara yang heboh di notifikasi-notifikasi itu. Suara Roh Kudus itu jauh lebih penting. Saudara mau ikutin yang mana? Saudara, saya seorang anak yang lahir di Tanjung Priok, saudara. Lingkungan saya banyak narkoba, saudara. Tapi saya tidak terlibat dengan narkoba. Kenapa demikian? Karena saya punya prinsip, otak saya punya prinsip. Apakah narkoba itu menguntungkan buat tubuh saya? Atau memberikan saya masa depan yang lebih baik? Saya punya pembanding. Dan saya melihat bagaimana orang-orang yang narkoba mereka hidupnya hancur. Dan saya tidak mau melakukan. Di sekolah, teman-teman saya ngerokok semua, saudara. Saya diledekin terus. Ayo dong Romi, wah banci lu nggak ngerokok gitu. Wah saya malu juga saudara. Saya laki-laki kok. Saya dibilang banci. Saya ke toilet sebentar, saya banci bukan ya. Oh saya normal laki-laki. Tapi saya menemukan suatu ketika saya dibilang, wah banci lo Rom, bang rokok. Saya bilang sama dia, hey yang banci justru yang ngerokok, kenapa? Lu cari banci mana di Jakarta ini yang tidak ngerokok? Semua banci ngerokok. Jadi kalau ngerokok berarti lu yang banci, saya bilang gitu. Saya sampai ditawarin saudara, nih Rom kalau lu ngerokok, gua kasih duit begini-gini segala macam. Tapi saya punya prinsip dan saya tidak mengambil bagian untuk itu. Dan saya bisa. Maksud saya, saudara, yang menentukan hidup Anda bukan teman Anda. Yang menentukan masa depan Anda, anak-anak muda, bukan temanmu. Prinsipnya bukan diatur sama lingkungan, prinsipnya kamu yang menentukan. Makanya saya kasih tahu sama anak-anak muda, ayo izinkan Roh Kudus menuntun kalian. Kuncinya sama seperti tadi, bangun kedekatan. Ini bukan soal teknik canggih, bangun kedekatan aja sama Tuhan. Baca firman-Nya. Coba doa yang jujur, bukan doa kebiasaan. Doa kebiasaan gini, Tuhan terima kasih buat hari ini dan sebentar saya mau istirahat. Kami percaya besok adalah berkat yang baru dalam nama Yesus, amin. Hello. Mau makan juga, Tuhan terima kasih buat berkat makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin. Coba doa yang jujur. Misalkan saudara mau tidur atau mau istirahat, Tuhan hari ini saya kesel banget sama bos saya Tuhan. Itu jujur. Saya diomongin lagi tadi Tuhan. Saya kesel. Sebenarnya saya pengen tampol dia Tuhan. Boleh gak ngomong gitu? Boleh. Lu ngomong bapak lu kok. Ngomong aja. Saya kesel banget itu Tuhan. Oh tapi saya percaya Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menguasai hati saya, menguasai saya. Menenangkan saya. Besok saya ketemu lagi Tuhan di kantor sama dia. Roh Kudus kasih kekuatannya buat saya. Ini doa yang jujur saudara. Halo. Amin. Atau saudara lagi kesel sama suami.
Tuhan, saya kesel banget sama laki saya nih. Kalau bisa ganti baru nih Tuhan. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh aja. Saudara lagi ngobrol sama Tuhan kok. Nanti Roh Kudus akan kasih saudara kekuatan. Jangan doa yang basa-basi saudara. Doa aja lagi curhat. Curhatnya sama Tuhan. Karena saya tahu Roh Kudus akan memberikan jalan keluar buat saudara. Makanya anak-anak muda, ini waktu kalian ini. Saya kasih hal yang konkret nih. Waktu kalian harus milih jurusan kuliah. Siapa calon pasangan yang tepat? Bagaimana Anda akan bangun gaya hidup? Coba tanya. Apakah dorongan ini bikin FOMO, bikin insecure, atau justru bikin hati kalian tenang? Meski gak semua orang setuju. Ketika ada dorongan daripada Roh Tuhan. Karena suara Roh Kudus biasanya gak bikin kita panik. Suara Roh Kudus gak bikin kita minder. Domba yang kenal suara gembalanya, dia berani jalan sendiri keluar dari kawanan besar. Karena dia mengejar suara yang dia kenal. Hari ini mari mulai dari hal yang kecil. Anak-anak muda coba luangkan waktumu 5 menit aja setiap pagi. Sebelum buka HP. Sebelumnya saudara baca 1 ayat. Diam sejenak di hadapan Tuhan. Latihan kecil seperti ini kalau kamu lakukan terus menerus. Itu akan membangun kepekaan. Itu akan membangun kepekaan yang kalian butuhkan. Untuk keputusan-keputusan besar nantinya. Betul? Coba bangun kebiasaan ini. Hey, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Coba kamu bangun kebiasaan kecil yang baik. Karena ayat firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sama, pergaulan yang baik akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Sama nih, saya balik ya. Barang siapa suka kompromi dengan hal-hal yang kecil, maka dia juga nantinya akan kompromi dengan hal-hal yang sesederhana itu. So jaga pergaulan Anda, jaga hidup Anda. Saya percaya semua yang hadir hari ini, Anda bisa dengar suara Roh Kudus.